Perkenalkan, nama saya Olivia Wongkar. Biasanya ibadah di Garuda Jati, terus sekarang lagi kuliah semester 4 di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di UPI. Jadi aku sama teman-teman aku dalam satu tim itu mengajar anak-anak yang ada di SOE. Jadi aku ngajarin anak yang SMA, kalau teman-teman aku yang lainnya itu ngajarin yang ada yang SD dan ada juga yang SMP. Kalau di satu tim dulunya ada lebih banyak, ada 5 orang, tapi sekarang karena lagi sibuk kuliah dan sekolah juga, jadi banyak yang lagi off dulu. Nah, jadi sekarang total ada 4 orang. Aku udah dari tahun 2021, dari sejak pandemi, jadi aku pelayanan online di SOE. Pertamanya aku seneng ngajar karena emang banyak pengalaman baru yang aku dapat. Aku lihat, aku kan ngajar mereka dari awal banget, dari 2021, ini kan udah 2 tahun. Nah, aku dari awal 2021 itu aku ngeliat banget mereka progresnya yang dari awalnya ngomong masih salah-salah, masih terus mereka masih logat mereka masih kental banget gitu. Sampai di titik kemarin aku ngomong ke mereka, kalian sadar gak sih, aku pun gak expect kalian akan sampai di titik ini gitu. Aku cuman kayak nyampein sesuatu yang mungkin sederhana aja kelihatannya, cuman dari sederhana kecil itu jadi progres yang luar biasa gitu untuk mereka. Menurut aku pelayanan itu sebenarnya nggak perlu sesuatu yang berat untuk dilakukan, tapi sebenarnya bisa sesimpel melakukan hal yang kita suka, atau bisa juga kita menyisihkan uang kita untuk pelayanan misi yang dilakukan oleh teman atau saudara kita. Kita juga bisa bantu dalam doa untuk pelayanan misi yang dilakukan. Seperti gereja kita juga setiap tahun ada Pekan Misi Pekabaran Injil, yang dimana kita diingatkan untuk dapat mengambil bagian dalam 3D, yaitu daya, dana, dan doa. Yuk saudara-saudara, kita ambil bagian dalam pelayanan misi selagi Tuhan kasih kesempatan. Katanya menjadi orang Kristen itu pasti merasakan damai. Tapi aku tidak merasa seperti itu. God's grace.
tolong bantu saya, Bu. Nggak bisa, maaf ya. Tapi laptop saya error, Bu. Saya juga lagi sibuk, maaf ya. Saya udah kejar deadline, Bu. Lagi sibuk juga. Terima kasih Tuhan. Kapankah waktu terbaik untuk mengabarkan Injil? Untuk melakukan misi Tuhan? Jawabannya hari ini. Tuhan masih memberikan saya dan saudara kesempatan untuk hidup. Dan itu berarti ini adalah waktu terbaik untuk mengabarkan Injil. Hai pemuda-pemudi, jangan merasa Anda tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Tetapi lakukanlah apa yang Anda bisa. Pelayanan itu sebenarnya nggak perlu sesuatu yang berat untuk dilakukan, tapi sebenarnya bisa sesimpel melakukan hal yang kita suka. Seperti gereja kita juga setiap tahun ada Pekan Misi Pekabaran Injil, yang dimana kita diingatkan untuk dapat mengambil bagian dalam 3D, yaitu daya, dana, dan doa. Yuk saudara-saudara, kita ambil bagian dalam pelayanan misi selagi Tuhan kasih kesempatan. Sekarang aku sudah melakukan bagianku. Kalau kamu, yuk adik-adik. Listen, 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 listen. God is calling us His warning to follow, 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 follow the Lord and light the flame. Hearing the call, I will answer. I will serve with all my heart. With God's help, I will try my best to always do my part. I will use the gifts God has given me, whether they be great or small. I will touch the lives of others by standing straight and tall. Who will be a witness? Who will be a witness? Who will be a witness? I will be a witness, making a difference in the way I live, and the good in the world will increase. Listen, 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 listen. God is calling us His warning to follow, 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 follow the Lord and light the flame. Hearing the call, I will answer.
Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat datang di kebaktian doa virtual ICLA. Saya harap semua dalam keadaan sehat sentosa dan tanpa terasa kita sudah di musim semi, di mana udara di luar sudah mulai hangat, pepohonan mulai berbunga. Demikian juga harapan dan iman kita dalam Tuhan Yesus, biar semakin bertumbuh dan semakin kuat. Mari kita buka kebaktian doa malam hari ini dengan mengambil doa teduh. Amin. Panggilan beribadah malam hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, Besar dan Ajaiblah Karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Halo
Halo, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh bersyukur hari ini dapat bertemu kembali secara online. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk mendoakan saya dan juga Esther atas kelahiran anak pertama kami, Joel. Kami bersyukur semua berjalan dengan baik, itu semua karena anugerah Tuhan semata. Terus doakan kami, doakan Esther, agar semuanya tetap berjalan dengan baik, dapat diberikan pemulihan, khususnya bagi Ibu Esther, dan juga untuk anak juga dapat bertumbuh dengan baik. Baik, saudara, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan terus melanjutkan dari Matius pasal 7, saudara, ayat 12-14. Nah, saudara, kita akan membacanya bersama-sama pada malam hari ini. Matius pasal 7, ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami mau serahkan ya Tuhan untuk perenungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati, meneguhkan iman kami. Kami yang mungkin telah letih bekerja ya Tuhan, kami rindu dapat dipuaskan, dapat dikuatkan lewat firman-Mu. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam nama Tuhan saja. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya yakin banyak dari kita senang mengikuti pernikahan, saudara ya, wedding ceremony ya. Nah, saudara, di dalam pernikahan, saudara, di dalam pernikahan di banyak-banyak gereja, saudara, ada satu momen yang mengharukan sekali. Juga ada banyak sekali momen-momen sukacita, ya. Ada bagian yang mengharukan, saudara, ketika kedua mempelai itu dipersatukan. Dan bagian itu, saudara, adalah ketika kedua mempelai mengucapkan janji nikah, saudara, di hadapan Tuhan dan juga di antara jemaat, saudara. Dan apa sih yang mereka janjikan? Nah, saudara, mereka berjanji, saudara, untuk saling memiliki, saling menjaga, pada waktu susah maupun senang, pada waktu berkelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, ya, untuk tetap saling mengasihi, saling menghargai, sampai maut memisahkan mereka. Wah, saudara, ketika dua mempelai itu, saudara, yang mengucapkan janji nikah ini, saudara, banyak yang hadir itu sampai meneteskan air mata, mungkin ya terharu melihat mereka itu berjanji di hadapan Tuhan dan di depan mereka gitu ya, dan begitu momen-momen yang mengharukan sekali. Nah, saudara, tantangan sebenarnya suami istri itu bukan sebenarnya pada hari pernikahan itu, namun setelah pernikahan itu, ketika ada banyak sekali badai kehidupan, tantangan yang mereka harus hadapi sebagai suami istri. Dan untuk menjalani dan menepati janji nikah itu, saudara, pasti sangatlah tidak mudah. Nah, saudara, banyak pasangan memilih untuk tidak menepati janji pernikahan ini, saudara. Karena mungkin mereka tidak kuat akan tantangan dan juga cobaan yang mereka hadapi. Mereka berpikir lebih mudah untuk mengingkari dan pisah saja. Karena janji nikah itu terlalu sulit dilakukan. Saudara, saya teringat, saudara, akan sepasang suami istri. Nah, saudara, ketika saya mengenal mereka sudah tua, saudara, sudah cukup berumur sekitar 60-an tahun. Nah, saudara, setelah saya lama mengenal mereka, saya baru menyadari bahwa istrinya itu ternyata terkena satu penyakit yang begitu langka sekali. Si ibu ini sebenarnya sudah tahu penyakit ini sebenarnya sebelum dia mau menikahi suaminya. Jadi, saudara dapat bayangkan itu mereka masih cukup muda pada saat itu. Nah, saudara, si ibu ini akhirnya tahu penyakit ini dan bilang kepada suaminya yang akan mau menikahinya, bilang gini, dia ini menderita satu penyakit yang begitu langka. Kamu benar, kamu yakin kamu mau menikah dengan saya? Saya ada penyakit langka ini. Tapi si bapak ini dengan begitu tegas gitu ya, dibilang dengan lantang, bilang aku mau menikah dengan kamu, ya aku akan jaga kamu sampai pada akhirnya. Nah, saudara, mereka terus menikah, mereka punya anak ya. Lalu kehidupan mereka ya berjalan seperti biasa, seperti pada umumnya, saudara. Namun, saudara, dalam beberapa waktu kemudian, akhirnya si ibu ini memang menunjukkan tanda-tanda penyakitnya ini. Dan semakin lama, saudara, semakin tua, penyakitnya semakin lama semakin memburuk, saudara. Sehingga dia mungkin sudah kesulitan untuk berjalan, sungguh butuh untuk dibantu.
Tapi saudara, sang suami ini tetap memegang janjinya, menjaga istrinya dengan penuh kasih sayang dan sabar. Dan sampai pada akhirnya, saudara, si ibu ini akhirnya dipanggil Tuhan. Dia telah berjuang, saudara, dengan begitu panjang, dan akhirnya telah bersama dengan Bapa di surga. Nah, saudara, di dalam akhir kebaktian penghiburan ini, saudara, ketika itu saya datang, saudara, di dalam kebaktian penghiburan, sang suami bersaksi bagaimana dia memberikan testimoninya, saudara, kehidupan mereka. Bapak ini telah memegang janji nikah ini sampai pada akhirnya. Sulit gak? Sulit banget katanya. Betul-betul tantangan itu yang mereka hadapi dengan begitu susah sekali ketika istrinya itu harus sakit, harus di-take care. Tetapi dia bersaksi bahwa ada anugerah pertolongan Tuhan yang selalu ada. Bapak Ibu Saudara, dari cerita bagian ini kita melihat bagaimana tidaklah mudah ya ketika sudah mengucapkannya itu mau menjalankan janji itu tidaklah mudah dilakukan. Nah, saudara, demikian juga saudara dengan kita sebagai orang percaya. Kadang saudara kita ngerti akan firman Tuhan, kita mendengarnya setiap minggu, mungkin kita membaca firman Tuhan, kita bisa tahu ya, kita bisa mudah mengucapkannya, tetapi sangat sulit sekali bagi kita saudara untuk melakukannya. Nah, saudara, seperti di dalam ayat firman Tuhan, saudara, di dalam ayat 12, katakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus menantang kepada setiap pendengarnya untuk mengambil keputusan. Tuhan Yesus sudah menjabarkan dengan begitu jelas, ya, bagaimana itu menjadi anak-anak Allah, ya. Tuhan Yesus mau agar para pengikutnya itu untuk melakukan firman Tuhan itu kepada sesamanya. Dan tidak hanya dengar saja, melakukannya. Perbuatlah itu dengan apa yang sudah Tuhan firmankan. Saudara, semua orang berharap, saudara, pasti berharap untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain. Kita mau dihargai, kita mau dihormati, kita mau didengar, diperhatikan, dan seterusnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepada kamu, perbuatlah juga kepada mereka. Jadi kita harus berbuat terlebih dahulu, saudara. Dengan kata lain, bila kita ingin dihargai, kita harus belajar menghargai orang lain. Kalau kita ingin diperhatikan, kita juga perlu belajar memperhatikan orang lain. Bila kita ingin mendapatkan perlakuan yang ramah dari orang lain, kita harus belajar juga untuk berlaku ramah terhadap orang lain. Bila kita ingin orang lain tidak ingkar terhadap janjinya, maka kita harus belajar juga untuk menepati janjinya, janji kita. Nah, saudara, perbuatan baik kita kepada sesama kita ini adalah satu perwujudan iman kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Namun saudara, bagaimana kalau misalkan saudara telah berbuat baik kepada orang sama kita, tapi malah kita mendapatkan perlakuan yang buruk. Nah, saudara, kita sering sekali bukan kita mendapatkan kenyataan seperti ini. Sering sekali kita melakukan perbuatan yang baik, tapi justru malah kita diperlakukan sebaliknya. Nah, saudara, jika kita mengalami hal seperti ini, kita perlu melihat di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita mau memasuki Jumat Agung dan Paskah, saudara. Kita melihat di dalam kehidupan diri Tuhan Yesus, ya, di mana walaupun dia dicaci, maki, dihina, diludahi, direndahkan, dia balas ke itu semua. Dia nggak balas, saudara. Dia tidak membalas itu semua dengan kejahatan, melainkan dimaafkan, mengasihi mereka yang membencinya. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada sesamanya, walaupun dia harus disalibkan. Saudara, itulah wujud nyata Tuhan Yesus mengasihi sesamanya. Saudara, begitupun juga dengan kita perlu juga melakukannya kepada sesama kita. Saudara, sering sekali bukan kita menemukan kadang-kadang teman kita, atau mungkin saudara terdekat kita, keluarga kita. Kita ketemu dengan orang-orang yang nyebelin banget ya. Yang begitu keras adatnya, yang begitu susah karakternya. Kadang-kadang itu sering sekali, saudara, buat kita itu begitu jengkel. Bisa bikin kita sakit hati. Kadang-kadang bisa bikin kita, aduh, udah habis kesabarannya. Nah, saudara, bagaimana bisa kita melakukan hal baik kepada sesama kita? Bagaimana cara kita untuk dapat melakukan yang Tuhan Yesus perintahkan? Saudara, Tuhan Yesus tahu
Betul, saudara, bahwa apa yang harus dilakukan anak-anak Tuhan itu tidaklah mudah. Dan itulah tantangan bagi kita, saudara, di dalam kita mengikutnya. Maka, saudara, di dalam ayat 13-14 yang telah kita baca tadi, dituliskan bahwa ada dua pintu, ya, ada dua jalan, saudara, yang luas dan juga pintu yang sempit. Nah, saudara, jalan yang luas itu dijelaskan bagaimana itu adalah jalan orang berdosa, jalan yang begitu lebar, jalan yang begitu nyaman, ya, jalannya itu gampang sekali masuknya, yang banyakkan orang tuh memilih jalan itu. Saudara, jalan ini adalah jalan menuju kebinasaan. Jalan di mana lawannya dari jalan Kristus, saudara. Jalan ini, yang luas ini adalah jalan dunia, di mana banyak orang tuh ini harus mengikuti arus dunia dan arus zaman. Saudara, jalan ini adalah dinikmati oleh banyak orang. Karena jalan ini begitu enak, begitu mudahnya. Mungkin saudara bisa membayangkan seperti highway, ya, dengan udah gitu pakai fast track lagi. Cepat sekali jalannya. Sedangkan saudara, jalan yang benar itu diibaratkan seperti jalan yang sempit, ya. Jalan tikus gitu ya, mungkin kalau saudara mau bilang ya. Nah, saudara, jalan yang sempit inilah jalan yang menuju kehidupan. Ada kesesakan, ada kesulitan, ada tantangan yang harus dilalui. Nah, jalan ini, saudara, hanya bisa dilalui hanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, ketika kita memilih jalan ini, kita harus meninggalkan manusia lama kita meninggalkan segala keegoisan kita, keberdosaan kita, kedagingan kita, hanya untuk mengikuti Kristus. Jalan yang benar inilah jalan yang sempit, jalan yang tidak mudah, jalan yang susah. Nah, saudara, kita sebagai umat Tuhan sering mendengar firman Tuhan. Kita tahu akan ajaran-ajaran firman Tuhan kepada kita. Nah, salah satu tantangan kepada kita adalah untuk melakukan firman itu. Untuk melakukan firman itu, saudara, tidaklah begitu gampang. Kita sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Sama seperti ilustrasi yang saya ceritakan tadi, saudara. Ketika sudah mengucapkan janji itu, untuk melakukan itu susah sekali. Nah, saudara, di bagian ini, saudara, Tuhan Yesus katakan jalan menuju kehidupan itu haruslah dilewati melalui kesesakan, jalan kesesakan, jalan yang sempit, dan sedikit orang untuk mendapatinya. Saudara, bayangin begitu sulit jalan itu. Ada harga yang harus dibayar, saudara, ketika kita mengikut Kristus, ketika kita mau mengikuti jalan yang benar ini. Kita harus memikul salib, sangkal diri, kita harus ikut dia. Nah, saudara, bagaimana dengan jalan yang lebar, yang banyak orang itu? Nah, saudara, jalan yang lebar itu tidak perlu nyangkal diri, tidak perlu pikul salib. Ikut aja dengan kemauan kita. Tidak perlu ikut perintah Tuhan. Tidak perlu mengasihi sesama kita. Ya, kalau orang membenci kita, kita bisa benci balik mereka. Saudara, jalan yang lebar itu adalah jalan duniawi. Jalan itu adalah jalan yang menuju kebinasaan. Jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengikuti langkah Tuhan Yesus. Jalan kebenaran itu, saudara, tidaklah mudah. Kita perlu menunjukkan kasih kepada Tuhan lewat kehidupan kita dan kepada sesama kita. Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, saudara, untuk memberi, bukan untuk menerima. Untuk menolong, bukan ditolong, ya. Melayani, bukan dilayani. Saudara, mengikut Kristus sebagai jalan yang benar itu tidaklah mudah untuk diucapkan. Namun, saudara, bukan berarti itu tidak mungkin dapat dilakukan. Tuhan Yesus dikatakan memberikan Roh Kudus kepada kita, saudara, yang dapat menolong kita, memampukan kita di dalam melakukan segala perintahnya. Saudara, mari kita lakukan, saudara, dari hal-hal perbuatan baik itu, dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menunjukkan caring kita, menunjukkan perhatian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin dengan sesimpel WhatsApp, dengan sesimpel teks, sesimpel call, ya, dengan memberikan sesuatu kepada mereka, saudara. Menunjukkan perbuatan baik kita kepada mereka. Menunjukkan akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk dapat melakukan perintahnya, saudara, khususnya dengan relasi kita dengan sesama kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk dapat berjalan di jalan yang benar, melakukan perintahnya sesuai dengan apa yang Dia mau. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas karena Engkau telah mati bagi kami. Kami mau ya Tuhan untuk memikul salib. Kami mau untuk berjalan di jalan yang benar. Walaupun ya Tuhan jalan itu begitu sulit dan tidak mudah, Engkau sendiri yang boleh memampukan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk menaikkan satu pujian, ajar kami Tuhan, sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang bulan Maret. Sudah tak terasa sudah di akhir minggu pada bulan Maret. Kita bersyukur waktu cepat sekali berlalu, musim berganti, kita terus mau bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara hitung berkat Tuhan dalam pekerjaan kita, keluarga, kehidupan, dan doa-doa yang telah Tuhan jawab. Mari kita datang dengan hati penuh syukur. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas begitu banyaknya berkat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur telah melewati pada akhir bulan Maret ini ya Tuhan. Kami melihat banyaknya anugerah pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan secara jasmani, rohani dalam kehidupan kami. Walaupun kami ada mengalami kesulitan, tantangan, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau selalu menyertai. Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami yang berdoa terus Kau boleh memberkati dalam segala pekerjaan, keluarga, kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas banyaknya doa-doa yang telah Tuhan jawab. Bersyukur atas pekerjaan yang telah Kau sediakan. Bersyukur ya Tuhan atas keluarga yang telah Kau sediakan bagi kami dan kehidupan pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu dan kami memuji, memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat. Kita mau berdoa saudara untuk iman kerohanian jemaat. Kita doakan agar terus seluruh jemaat bisa bertumbuh dan haus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita mau berdoa juga untuk setiap pekerjaan jemaat, saudara. Kita doakan agar Tuhan boleh menolong di dalam setiap pergumulannya dan juga setiap tantangan yang mereka hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk iman kerohanian bagi jemaat ya Tuhan. Mungkin di tengah adanya tantangan, kesulitan di Amerika ini Tuhan, kami mau berdoa juga terus mereka boleh tetap terus bertumbuh. Sanak saudara keluarga kami ya Tuhan, mereka tinggal di sini. Jangan ya Tuhan sampai mereka itu menjauh dari Tuhan dan meninggalkan Engkau. Kami mau berdoa agar sungguh kami terus boleh bertumbuh dan haus mencari Engkau di dalam kehidupan kami, memprioritaskan Engkau ya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk setiap pekerjaan, setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau boleh memberkati mereka satu persatu. Di dalam mungkin adanya kesulitan yang mereka hadapi, Engkau sering boleh menolong mereka ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, tantangan yang ada ya Tuhan, Engkau sendiri boleh menolong. Kami mau serahkan semua pergumulan jemaat hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur pada bulan Maret ini adalah pekan misi pekabaran Injil, saudara, dan kita sudah sampai pada akhirnya. Dan kita bersyukur ada beberapa jemaat yang telah mengambil komitmen untuk melakukan komitmen 3D, saudara, pada tahun ini. Kita berdoa, saudara, bagi mereka yang telah mengambil komitmen di tahun ini dapat Tuhan mampukan, memberikan kesetiaan, kekuatan, pertolongan di dalam melakukan komitmennya untuk melakukan pekerjaan misi bagi Tuhan. Mari, saudara, kita berdoa akan hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu yang telah mengambil komitmen 3D pada tahun ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan hati mereka ya Tuhan untuk mau berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan ini yang begitu luas. Kami mau serahkan ya Tuhan agar sungguh bagi mereka yang telah berpartisipasi, Engkau sendiri boleh menguatkan mereka, boleh memampukan mereka di dalam mereka menjalankan pelayanan komitmen ini Tuhan dalam sepanjang setahun ini. Engkau sendiri yang boleh menolong, memberkati mereka ya Tuhan satu persatu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tapi mari kita mau berdoa bagi mereka yang terus mengalami kesulitan, pergumulan. Kita mau doakan saudara, khususnya bagi Bapak Vincent Pasio, kita terus doakan bagi dia. Doakan untuk Ibu Lilia, Ibu Tan Meilan, Bapak Hadi Santoso. Kita doakan Ibu Linda, ini adalah cici dari Bapak Rudi. Dan juga terakhir, saudara, kita doakan untuk Ibu Esther dalam masa pemulihan setelah melahirkan. Kita tolong doakan, saudara, agar tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, dapat pulih dengan baik. Kita juga bersyukur, saudara, Ibu Yuyung kita sudah doakan minggu-minggu lalu, saudara, Ibu Yuyung sudah pulih kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita terus doakan untuk kesehatannya. Kita doakan untuk beberapa rekan-rekan yang dalam bergumul secara kesehatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk menyerahkan bagi mereka yang mengalami pergumulan, tantangan dalam kesehatan ke dalam tangan-Mu saja. Engkau sendiri boleh menolong, campur tangan ya Tuhan di dalam segala kesulitan yang mereka hadapi. Berikan mereka terus iman yang teguh di dalam mereka menjalani semuanya ini ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Vincent Pasio, Ibu Lilia, Ibu Tan Meilan, Bu Febe, dan Bapak Hadi Santoso, dan juga seluruh keluarga, Ibu Linda, dan juga Ibu Esther, dan juga Ibu Yuyung, semua hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami serahkan bagi mereka yang bergumul dengan segala penyakit. Engkau sendiri yang boleh menjamah tubuh jasmaninya, boleh memulihkan mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, dan juga mungkin lagi ada anggota keluarga kami yang sedang sakit. Engkau terus boleh melawat mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat kita mau terus doakan untuk pelayanan pada minggu ini, kita doakan untuk Pendeta Jonathan Low yang akan melayani pelayanan mimbar pada Kebaktian Indonesia, Reverend Andy Pierce yang akan melayani kebaktian bahasa Inggris. Kita doakan untuk guru-guru sekolah minggu juga. Kita terus doakan juga saudara bagi mereka yang melayani, diberikan kesehatian melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, kerendahan hati dalam melayani. Kita mau berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk pekerjaan Tuhan, khususnya bagi di dalam gereja, dalam tangan-Mu saja. Kami mau berdoa, Engkau sendiri yang boleh campur tangan, boleh memberkati, menolong bagi para hamba-hamba-Mu yang akan berkhotbah pada minggu ini.
Kami doakan untuk Pendeta Jonathan Lo, kami doakan untuk Reverend Andy Pierce, ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang mengajar, Engkau sendiri yang boleh memberikan hikmat kebijaksanaan, memakai hamba-Mu, menguatkan setiap jemaat lewat firman-Mu, ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka juga yang melayani, ya Tuhan. Engkau sendiri boleh memberikan mereka hati yang bijaksana, hati yang mengasihi Tuhan, kerendahan hati di dalam melayani Tuhan. Engkau sendiri yang boleh memberkati, ya Tuhan, di dalam setiap pelayanan gereja pada minggu ini, hanya dalam nama-Mu saja. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa bagi Amerika. Kita mau doakan Saudara untuk keluarga Saudara yang berduka yang terjadi penembakan Saudara di The Covenant School di Nashville. Saudara, ada 3 anak yang meninggal dan juga ada 3 orang dewasa yang meninggal juga, Saudara. Ya, begitu sedih sekali Saudara kita melihat bagaimana penembakan terus terjadi di Amerika ini. Kita terus doakan bagi mereka yang berduka, doakan bagi mereka yang terkena dampak, bagi mereka yang melihat mungkin temannya tertembak, Saudara, pasti ada dampak psikologisnya, dampak emosionalnya, trauma, depresi mungkin, atau mungkin secara mental itu mereka begitu kesulitan sekali. Bagi para orang tua pun tidak mudah. Saudara, kita doakan Tuhan boleh menolong, memulihkan bagi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan lagi Amerika ke dalam tangan Tuhan di tengah begitu banyaknya penembakan yang terjadi, yang tak terhenti, ya Tuhan, dalam beberapa waktu ini, Tuhan. Kami mau serahkan, ya Tuhan, untuk doa untuk para keluarga, ya Tuhan, yang bagi mereka yang berduka atas anggota keluarga mereka, anak-anak mereka, ya Tuhan, sanak saudara, atau mungkin suami istri yang berduka. Kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh melawat mereka, Kau sendiri yang boleh menghibur mereka, dan Roh Kudus boleh menyertai mereka, memberikan mereka penghiburan, ya Tuhan, di tengah masa-masa yang tidak mudah seperti ini. Kami mau berdoa juga bagi mereka, ya Tuhan, mungkin para student, orang tua, guru, komunitas yang di sana, yang mengalami ketakutan, mengalami kena dampak secara emosional, psikologis, mental. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong, memulihkan, ya Tuhan, agar sungguh, ya Tuhan, Engkau menyertai mereka dalam masa-masa seperti ini, melewatinya, sehingga mereka boleh pulih kembali, ya Tuhan. Kami mau berdoa agar sungguh mereka tetap boleh bersandar kepada Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar seruan doa kami, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami membawa segala pergumulan kami, keluh kesah, dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, sanggup melakukan segala sesuatu, dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sampai di akhir kebaktian doa malam hari ini. Mari sama-sama kita menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita yang terakhir malam hari ini, Ajarku Mengerti. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu,
Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Saudara, mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari saudara kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, pada hari Jumat yang akan datang, Saudara, pada tanggal 7 April, Saudara, kita akan mengadakan perjamuan kudus dan juga Good Friday, Jumat Agung, Saudara. Nah, Saudara, lokasinya akan diadakan di gereja di Rosemead, Saudara, di tempat biasa kita beribadah pada hari Minggu, jam 7.30 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin berhalangan untuk hadir secara in person, Saudara dapat mengikutinya secara online. Nah, Saudara dapat mendaftarkan diri Anda untuk perjamuan kudus kepada Ibu Lian. Nanti dapat mengambil elemen perjamuan kudus dengan Ibu Lian juga. Dan pada hari Minggunya, Saudara, kita akan bersama-sama merayakan Paskah, kebaktian gabungan, Saudara. Dan kita doakan, Saudara, pada Minggu yang Paskah ini, kita doakan semua boleh berjalan dengan baik. Baik, Saudara, demikian warta. Sampai ketemu pada hari Minggu, jaga kesehatan, dan semua berkati kita semua. Listen, 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 listen. God is calling us His name to follow, 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 follow the Lord and light the flame. Hearing the call, I will answer. I will serve with all my heart.
gifts God has given me, whether they be great or small. I will touch the lives of others by standing straight and tall. Who will be a witness? Who will be a witness? Who will be a witness? I will be a witness, making a difference in the world.